Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Fadlur Rahman Khair, Alim Ihsan Nur Fadilah, dan Nusaibah ingin menjelaskan jurnal dengan tema Syariah Supervision of Islamic Financial Institution karangan Saminatan Garas dan Chris Pierce. Let's check it out. Abstrak. Jurnal ini bertujuan untuk mendefinisikan syariah pengawasan dan pemeriksaan syariah Dewan Pengawas baik di dalam maupun di luar bank sentral, seperti syariah perusahaan konsultan, syariah penasehat, dan syariah Dewan Pengawas. Dan juga membahas pentingnya posisi hierarkis DPS dan mengevaluasi tujuan dan fungsinya. Yang pertama, tata kelola perusahaan di lembaga keuangan Islam. Tata kelola perusahaan di lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam merupakan lembaga keuangan yang secara resmi dan praktis mematuhi syariat Islam dalam setiap kegiatannya. Lembaga keuangan Islam dimulai di Mesir pada tahun 1970, yang kemudian menyebar melalui Timur Tengah, Timur Jauh, Eropa, dan Amerika Serikat. Yang kedua, pengertian pengawasan syariah. Pengertian pengawasan syariah. Beberapa para ulama syariah memiliki pandangan yang berbeda terhadap penguasaan syariah dari berbagai perspektif. Seperti Sehata mendefinisikan penguasaan syariah sebagai proses pengkajian, investigasi, dan analisis semua pekerjaan, tindakan, dan perilaku yang dilakukan oleh individu, kelompok, institusi, dan unit bisnis untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap syariah. Untuk melakukannya, Dewan Pengawas Syariah menggunakan alat dan pendekatan yang tepat untuk mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya segera, dan menyampaikan laporannya kepada pihak terkait termasuk pendapat, rekomendasi, dan panduan untuk perbaikan. Yang ketiga, pentingnya pengawasan syariah. Pentingnya penguasaan syariah. Pentingnya penguasaan syariah berasal dari 5 sumber yang berbeda, yaitu agama, sosial, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Yang keempat, manfaat dan kerugian pengawasan syariah. Manfaat dan kerugian pengawasan syariah. Manfaat dari penguasaan syariah yaitu kontrol atas lembaga keuangan Islam, akan menjamin legitimasi keuntungan yang dihasilkan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam kegiatan lembaga keuangan Islam dengan memberikan lebih banyak transparansi. Kemudian, bimbingan kepada manajemen. Hal ini di mana setiap kali fatwa dikeluarkan, maka penguasaan syariah akan menjelaskan kepada manajemen cara pelaksanaan yang benar sesuai dengan syariah. Di sisi lain, kerugian dengan adanya pengawasan syariah yaitu remunerasi tetap, pengurangan investasi lembaga keuangan Islam, dan hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Pengawasan syariah memiliki kewenangan tertinggi untuk membatalkan produk atau investasi apapun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang terkadang hal ini akan menghalangi lembaga keuangan Islam dari potensi investasi dan mengurangi pangsa pasarnya. Juga, fatwa yang dikeluarkan akan dapat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan Islam secara negatif dan mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan jika dikeluarkan oleh ulama syariah yang lalai atau tidak memenuhi syarat. Yang kelima, bentuk-bentuk pengawasan syariah. Yang kelima, bentuk-bentuk pengawasan syariah. Pengawasan syariah beroperasi pada tingkat makro atau tingkat negara maupun tingkat mikro atau tingkat kelembagaan. Pada level makro, pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Tertinggi Syariah Nasional atau Regional. Pada tingkat mikro, pengawasan syariah dapat dilakukan oleh DPS atau konsultan syariah atau penasihat syariah tunggal. Di tingkat makro, Dewan Tertinggi Syariah diharapkan mencapai 4 tujuan. Yang pertama, memurnikan transaksi lembaga keuangan Islam dari kepentingan, spekulasi, penyalahgunaan, monopoli, dan kegiatan sejenis lainnya. Yang kedua, memastikan lembaga keuangan Islam mematuhi syariah. Yang ketiga, menyetujui perekrutan pengawas syariah lokal dengan menetapkan jumlah maksimum lembaga keuangan Islam yang dapat diawasi oleh seorang sarjana syariah dan mengecualikan kandidat yang tidak memenuhi syarat. Yang keempat, berkolaborasi dengan pengawas syariah lokal dalam menawarkan produk standar dan menyelaraskan fatwa mereka.
Pada tingkat mikro, jenis pengawasan syariah yang tepat diputuskan oleh pemegang saham sesuai dengan ukuran lembaga keuangan Islam dan jumlah produk dan kontrak yang akan diterbitkan pada basis tahunan. Ada sedikit standarisasi pengawasan syariah di antara lembaga keuangan Islam. Di bank syariah, pemegang saham wajib mendirikan DPS untuk memenuhi persyaratan bank sentral. Oleh karena itu, bank syariah memiliki DPS. Sedangkan jenis lembaga keuangan Islam lainnya memilih di antara DPS, konsultan syariah, dan penasihat syariah. Dewan Pengawas Syariah. Standar tata kelola AOIFI merekomendasikan 3 anggota setidaknya di DPS dengan 1 anggota setidaknya berada di negara lembaga keuangan Islam yang sama. DPS adalah panel yang terdiri dari 3 ulama syariah atau lebih yang melayani 1 lembaga keuangan Islam. Memiliki 3 anggota di DPS membawa 4 manfaat. Yang pertama, menguntungkan pengawas syariah lokal dari pendapat kolektif anggota yang beragam. Yang kedua, menghilangkan konflik kepentingan yang mungkin timbul dari memiliki 1 penasihat syariah saja. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa dan mengambil keputusan disetujui dengan pemungutan suara dan bukan oleh 1 penasihat syariah saja. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan klien dalam produk dan kontrak lembaga keuangan Islam. Perusahaan konsultan syariah. Konsultan syariah bertindak sebagai kontraktor independen seperti auditor eksternal. Konsultan syariah memenuhi syarat untuk mengeluarkan fatwa, meningkatkan produk, mengawasi proses konversi lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan Islam, dan melakukan audit syariah internal dan eksternal. Yang keenam, tujuan dari pengawasan syariah. Tujuan pengawasan syariah. Tujuan utama pengawasan syariah adalah memastikan bahwa semua kegiatan lembaga keuangan Islam sesuai dengan aturan prinsip syariah Islam. Tujuan utama ini dapat dibagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama, ulama syariah mengawasi kegiatan untuk memastikan kepatuhan penuh mereka terhadap syariah dengan mencocokkan produk dan kontrak dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, adanya pengawasan syariah yang merepresentasikan pemegang saham dalam mengkaji pendapatan yang dihasilkan pada akhir tahun untuk memastikan legitimasinya. Yang ketiga, ulama syariah mendidik modal manusia dalam aturan dan prinsip syariah untuk memahami visi lembaga keuangan Islam dan mencapai tujuannya. Yang keempat, adanya pengawasan syariah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap produk dan kegiatan lembaga keuangan Islam. Yang ketujuh, fungsi dari pengawasan syariah. Yang ketujuh, fungsi pengawasan syariah. Fungsi pengawasan syariah dapat diklasifikasikan menjadi fungsi pengawasan dan fungsi konsultasi. Fungsi pengawasan itu diantara lain, yang pertama, penerbitan fatwa dan keputusan sebelum melakukan transaksi. Yang kedua, mengaudit prosedur penerapan produk baru bekerja sama dengan auditor internal syariah. Yang ketiga, mengaudit laporan keuangan pada akhir tahun dan menyetujui pembagian laba bersih antara pemegang saham dan pemegang rekening investasi. Fungsi konsultasinya itu diantara lain menemukan solusi syariah yang sesuai selama pelaksanaan kontrak. Kemudian membimbing manajemen dalam mengalokasikan pendapatan non-syariah untuk tujuan amal dan melakukan lokakarya dan kuliah untuk manajemen dan klien. Yang kedelapan, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini tidak membahas bentuk-bentuk syariah pengawasan di geografi lain, seperti negara-negara Timur Tengah yang memiliki sejumlah besar lembaga keuangan Islam. Yang kedua, penelitian ini menekankan peran SSB dan mengecualikan peran bentuk-bentuk alternatif yang mungkin memiliki dampak berbeda pada tata kelola lembaga keuangan Islam. Yang ketiga, studi ini mengecualikan dampak pemangku kepentingan lembaga keuangan Islam terhadap peran DPS. Yang kesembilan, rekomendasi untuk perbaikan. Ada 2 rekomendasi untuk perbaikan. Yang pertama, pada tingkat makro, standar tata kelola AAOIFI perlu didirikan di IFI daripada digunakan sebagai pelengkap untuk menstandarisasi pekerjaan di antara IFI. Selain itu, Bank Sentral dan SSC perlu mengumumkan peraturan yang komprehensif untuk mengatur perekrutan anggota DPS dan melindungi privasi lembaga keuangan Islam. Pada tingkat mikro, direkomendasikan untuk membentuk komite tata kelola setiap lembaga keuangan Islam dan menetapkan kode etik beserta kebijakan internal. Dan
ini akan mendesak organ pemerintahan untuk meninjau praktik mereka saat ini dan mengubahnya sesuai dengan persyaratan baru, dan juga akan meningkatkan kepercayaan kepentingan dalam praktik tata kelola lembaga keuangan Islam. Yang ke-10, kesimpulan. Kesimpulannya ialah pengawasan syariah memainkan peran penting dalam tata kelola lembaga keuangan Islam, memiliki bentuk yang berbeda di tingkat makro dan mikro. Pada level makro, syariah pengawasan dilakukan oleh KSS di dalam dan di luar bank sentral. Pada tingkat mikro, dilakukan oleh SSB, SSC, dan syariah penasihat. Dan SSB adalah bentuk pengawasan yang paling umum, yang memperoleh kepentingan dari 5 sumber. Yang pertama, agama. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, hukum. Dan yang kelima, pemerintahan. Serta bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan syariah patuh melalui pengawasan manajemen dan memberi mereka bimbingan. Sekian dari kami, kelompok 1, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah pemaknaan, mohon segera dikoreksi dan bisa menyampaikan ke kelompok 1. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 rekomendasi untuk perbaikan. Yang pertama, pada tingkat makro, standar tata kelola AAOIV perlu ditekan di IV daripada digunakan sebagai pelengkap untuk menstandarisasi pekerjaan di antara IV. Selain itu, Bank Sentral dan SSC perlu mengumumkan peraturan yang komprehensif untuk mengatur perekrutan anggota DPS dan melindungi privasi lembaga keuangan Islam. Pada tingkat mikro, direkomendasikan untuk membentuk komite tata kelola di setiap lembaga keuangan Islam dan menetapkan kode etik beserta kebijakan internal.